Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ya berkenaan dengan reaksi redoks. Redoks itu kepanjangan dari singkatan dari reaksi reduksi dan oksidasi. Kemarin juga kita sempat mempelajari tentang siapakah zat yang mengalami reduksi, siapakah zat yang mengalami oksidasi, oksidator dan reduktor, gitu. Dan hasilnya siapa. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke contoh soal yang baru. Gitu ya. Coba kalian buka halaman 154 ya. Dan perwakilan kalian tolong sebutkan reaksi yang terjadi pada halaman tersebut yang kedua ya. Oke, sudah dibuka, silakan dibuka dulu. Sudah ya. Nah, coba kita lihat. Di sana ada sebuah reaksi, coba ya disebutkan ya. Siapa lupa, kalian tinggal cross check. Ada sebuah reaksi 3I2 dalam kurung G. G itu adalah bentuk zatnya. Berarti ini kita bisa bilang gas iodid, gitu ya. Ini gas. Direaksikan dengan dengan kalium hidroksida. Ada aki ini. Aki ini dia larutan ya. Menghasilkan larutan kalium iodida Ki ya. Dan larutan kalium iodat gitu ya. KiO3 dan air. Oke. Airnya tuh 2H2O ya. Atau berapa H2O? 3. Oh, 3 ya. Oke. Liquid ya. L itu apa? Cairan. Karena air relatif murni, tidak ada zat campurannya. Nah, di sini kalian wajib menentukan berapa biloks dari masing-masing unsurnya. Ya. Kita akan coba lihat di I2. Nah, Pak, ada angka depan 3 nih. 3, 6. Oh, ini 5 ya. 5 gitu ya. Itu kalian abaikan saja. Ya. Karena di sini kita hanya membuktikan siapa, bukan setara atau tidak. Ya. Nah, I2 Oke, I2 itu dia adalah suatu unsur bebas ya. Maka biloksnya adalah 0. Ya. Lalu ada KOH. Kita cek KOH itu dia senyawa. Senyawanya itu dia netral karena tidak ada muatan di atas. Ya. K itu di aturan itu adalah +1. Dan O di aturan itu dia negatif 2. Supaya 0, maka +1 tambah -2 itu kan -1. -1 tambah berapa jadi 0, berarti H itu harusnya adalah +1 biloks. Lalu KI juga dia senyawa dan dia netral atau sama dengan 0. Maka K itu secara aturan dia +1. Lalu I itu supaya dia 0, berarti berapa? -1. Ya. KiO3 juga dia senyawa dan dia senyawanya netral, maka sama dengannya 0. K sudah tahu dia adalah +1, I itu kan nggak ada di aturan. Nah, kita cari gitu ya. O itu dia -2. Nah, kalau kayak gini, angka baiknya kalau kan masih susah buat menghitung, boleh di atasnya kita cek ya. +1, I-nya kan nggak tahu berapa, anggap dia X ditambah. O-nya ada 3, berarti 3 dikali -2 sama dengan 0. Berarti kan 1 ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0. Berarti X-nya berapa supaya 0? +5. +5, Pak. Boleh kayak gitu atau langsung boleh ya, bebas. H2 dia pastinya +1 dan -2. Nah, setelah kalian menentukan biloks masing-masing, kita hubungkan.
Karena dalam suatu reaksi kimia itu ada dua ruas. Ada ruas yang di kiri, gitu ya. Kiri apa Pak? Kiri panah. Dan ada ruas yang di kanan. Oke, kanan panah ya. Nah, kita hubungkan antar atom. Cek sekarang. I2 nih, dia menjadi KI, itu biloxnya berubah atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Atau berubah? Coba cek. I-nya berapa? Di samping kiri dia biloxnya 0. Menjadi I di KI berapa? -1. 0 juga. Min 1. Iya, min 1. Nah, jadi dia itu berubah. Kalau berubah, dihubungkan. Oke. Yang kedua, ada I lagi di sini, Pak. Kita coba hubungkan ya. I sebelah kiri itu biloxnya 0. Dan I pada KiO3 biloxnya +5. Berubah atau tidak? Berubah. Berubah. Nah, kita hubungkan. Ya. Hubungkan ke I yang di KiO3. Lalu K itu +1. Di kanan ini +1, +1. Oh, nggak berubah nih. O min 2, ini min 2, oh nggak berubah. H+1, oh nggak berubah juga. Jadi yang berubah cuma mereka saja. Nah, setelah mengetahui siapa yang berubah, kita cek apakah dia mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, ini I-nya itu min 1. 0 ke min 1 berarti dia mengalami penurunan bilox. Maka reaksinya apa namanya? Reduksi. Oke ya. Yang berikutnya 0 menjadi +5. Naik turun? Naik. Nah, berarti dia mengalami kenaikan bilox atau nama lain reaksinya adalah oksidasi. Setelah kalian membuat hal ini, maka kita bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Siapakah zat yang mengalami reduksi? Cek. Reduksi itu dari I2 dan menjadi KI. Ya. Reduksi itu adalah zat yang ada di sebelah kiri, nggak mungkin di kanan. Berarti siapa dong reduksi di sini? I2, betul. Yang kedua, siapakah yang mengalami oksidasi? Nah, ini panahnya ya, hubungannya ya. Berarti I2 menjadi KiO3. Siapa dong kalau gitu yang ada oksidasi? I2 juga, karena dia di sebelah kiri. Yang ketiga, siapakah yang disebut atau berperan sebagai oksidator? Oksidator adalah nama lainnya, namanya adalah zat yang mengalami kebalikan namanya. Oksidasi, berarti dia reduksi ya. Siapa reduksi? Kita lihat tengok sini. I2, tulis I2 yang oksidator. Yang keempat, reduktor. Itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Cek sampingnya I2 juga. Lalu yang kelima, siapa hasil reduksi? Coba siapa? Reduksi ini ya. Nah, KI gitu ya, karena terhubungannya dengan I2 adalah reduksi. Yang keenam, dan yang terakhir, itu siapa hasil oksidasi? Siapa? KiO3. Nah, ya. Di sini ada sebuah keunikan. Apa keunikannya? Ternyata di dalam sebuah reaksi tersebut, gitu ya. Ini wajib kalian pahami karena di soal ulangan muncul ya. Jika zat yang mengalami reduksi dan oksidasinya sama, gitu ya, maka disebut dengan reaksi autoredox. Ya. Jadi nanti kalau ditanya di soal ya, manakah persamaan berikut yang merupakan reaksi autoredox? Berarti yang zat reduksi oksidasinya adalah sama. Oke, gimana sampai sini, ada yang tanyakan? Cukup, Pak. Oke ya.
Sok mangga di-screenshot dulu ya sebagai penulisan kami. Jadi wajib semua siswa itu menulis ulang apa yang Bapak tulis di sini ya. Karena nanti diperiksa kalau kita udah PTMT. Oke. Udah disebut? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita cek ke next ke reaksi berikutnya. Oke, kalian coba lihat latihan 4.4. Ada A, B, C. Pilih mana yang mau kita bahas. A, B, atau C. C, Pak. Yang C. Yang C C, betul. ya. Oke, yang C. Apa coba soal sebutkan? 5 Fe2+, Ya, dalam kurung AQ, oke. ya, Tambah. ditambah MnO4-. Oke. Terus? Tambah 8H+. Oke, terus? Kasih tahu ya kalau yang ada ion itu aktif. Ya. Terus? Pakai ionnya, Pak, ya. Terus ininya 5Fe3+, Ya, terus? ditambah Mn2+, Dan? ditambah 4H2O. Ya, oke. Yang kedua, coba bagian dulu. Satu ya, kita bahas ya, supaya nggak pusing. Oke, kita cek ya. Kita sama menjawab 6 pertanyaan tadi yang sama gitu ya. Dari siapa? Reduksi, oksidasi, oksidator, reduktor, hasilnya apa? Nah, kita yang pertama langkahnya adalah menentukan bilox masing-masing unsurnya ya. Fe di sini kebetulan dia adalah ion tunggal. Maka biloxnya berapa dong? +2, Pak. Plus 2. Plus 2 ya, sama kayak muatan ya. MnO4-. Mn diketahui nggak biloksin di aturan? Enggak, Pak. Nggak Nggak, ada. Pak. Berarti Pak. kalau O ada nggak? O. Ada. Ada. Berapa O itu? -2. Minus Dua. 2. Cari Mn-nya. Boleh kalian tulis di atasnya, boleh ya, supaya nggak pusing gitu ya. O itu ada 4. Berarti kaliin 4 kali min 2? -8. -8. Ditambah berapa? Sama dengannya berapa ini? -1. Min Min 1. Karena pangkat karena muatan MnO-nya 4 itu adalah min dari 1 ya. Berarti berapa dong angka Plus Mn-nya? Plus 7. Betul. H plus, ini berarti berapa bilox ya? Plus 1. 1. Pak, angka depan 8 gimana? Jangan dilihat dulu. Nanti kelas 12 baru dilihat ya. Fe3 plus, berapa berarti biloxnya? 3 Plus 3. 3. Fn2 plus, berapa biloxnya? plus 2 Plus Plus 2. dua. H2O itu pasti plus 1 dan plus min 1 min 2 Pak. Kita cek Fe yang kiri sama yang kanan panah berubah atau tidak. Berubah. Nah, kalau berubah, kalian Berubah, hubungkan. Pak. Tuh, guys ya. Mn yang di kiri sama yang di kanan berubah nggak? Berubah. Berubah. Maka kita hubungkan juga, gitu ya. Sama yang di kanan. Oke. O-nya berubah nggak O-nya? Enggak, Pak. Ya. Enggak, Pak. H-nya berubah nggak H-nya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Berarti udah ya. Nah, kita cross check sekarang. Fe dari plus 2 ke plus 3 naik atau turun? Naik. Naik. Nah, karena dia mengalami kenaikan bilox, maka maka peristiwanya apa namanya? Oksidasi. Oksidasi, betul ya. Plus 7 ke plus 2 naik turun. Turun. Nah, turun. Berarti dia nama reaksinya adalah Reduksi. Kalau kalian ternyata menemukan ini naik gitu ya, dua-duanya naik, berarti salah hitungannya. Atau turun dua-duanya salah juga. Jadi selalu ada yang naik, ada yang turun. Ya. Yuk, pertanyaan pertama kita bahas ya. Siapakah zat yang mengalami reduksi? Siapa? Mn. Mn, Pak. O4 min. Jadi zatnya langsung ya, MnO4 min.
Yang kedua, siapakah zat yang mengalami oksidasi? Fe. Fe berapa plus? Oh, sorry. Fe2. Nah, selalu yang sebelah kiri ya, nggak mungkin. Oke, yang C. Siapakah yang berperan sebagai oksidator? Yang mengalami reduksi. Siapa? MnO. NO4-. Oke, NO4-. Yang D. Siapakah yang berperan sebagai reduktor? Fe2. Fe2+. Fe2+. Siapakah hasil reduksi? Siapa? C. Reduksi. Jadi apa tuh? Oke, Mn2+. Oke, ini ya. Siapa yang berperan menjadi hasil oksidasi? Siapa? Fe3+. Itu ya. Apakah dia termasuk dalam autoredox? Tidak, Pak. Tidak, karena zat reduksi oksidasinya berbeda. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Nah, kalau dipahami, kita next ke soal bagian 2. Pilih A, B, atau C. Sok di SS dulu nih, Bapak mau hapus soalnya. Ya. Susut dulu, nanti apa hapus. Dan kalian pikirkan mau A, B, atau C yang bagian 2 ya. C lagi, Pak. Yang C lagi, oke. Ini hapus ya, berarti ya. Udah dihapus udah? Pak. Udah ya, oke. Hapus dulu. Dan tolong ditekan reaksi bagian C-nya. So, yang C apa reaksinya? Cr2O72-. Cr2O72- ya. Ya, ditambah 6Cl-. 6Cl- ditambah 14H+. 14H+. Hasilnya 2Cr3+. Ya. Ditambah 3Cl2. Terus? Ditambah 7H2O. Ya. Nah, oke, sip. Kita coba cross check ya. Nah, pertama kita tentukan biloxnya dulu. Ingat biloxnya dalam posisi satu atom. Oke. Cr2O7. Cr nggak tahu berapa dia biloxnya kan ya. Tapi kalau O tahu kan berapa O? Min 2. Min 2. Oh, berarti kan ke atas nih kali ini. Kan CR-nya 2. Berarti kalian tulis 2X aja gitu ya. Supaya nggak pusing. O-nya berarti kalian berapa? 7 kali min 2? Min 14. Min 14. Sama dengannya berapa? Min 2. Min 2. So, berapa X-nya cari? Plus 6. Plus 6. Gitu ya. Cari X-nya. Gitu ya. Nah, Cl min. Berarti kan ion tunggal tuh. Berarti berapa min? Min 1. Min 1. H plusnya berapa? Plus 1. Plus 1. CR3 plusnya berapa? 3. Plus 3, Pak. Cl2 berapa? Plus 3, Pak. Oke. Enggak, Pak. Bukan, Pak. Cl2 dia unsur senyawa. Coba kita cek. Cl2. Terdiri dari satu jenis unsur atau banyak? Senyawa, Pak. Senyawa atau unsur? Unsur, Pak. Ya Allah, unsur. Karena Cl doang. Jadi kalau dia unsur bebas, berarti biloxnya berapa? 0, Pak. 0. 0 ya? 0. Karena dia unsur bebas. Pak, kenapa ininya min 1? Karena ini bukan unsur bebas, tapi ion tunggal. Ya. H2O dia plus 1 dan 2. Kita hubungkan siapa yang berubah. CR berubah nggak sama yang kanan? Berubah. Berubah, kita hubungkan. Oke, yang kedua, O-nya berubah nggak, O?
Berubah, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak berubah, Pak. CL berubah nggak CL? Berubah. Berubah. Oke, hubungkan. Gitu ya. H-nya berubah nggak? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Tidak. Kita coba cross check ya. CR-nya plus 6 berubah jadi plus 3. Naik turun. Turun. Turun, Pak. Berarti dia mengalami penurunan bilox. Dan reaksinya apa kalau gitu? Reduksi. Reduksi. Oke. Yang kedua ini min 1 menjadi 0. Naik turun. Naik, Pak. Nah, karena dia mengalami kenaikan bilox, maka namanya adalah Oksidasi. oksidasi. Pertanyaannya, siapa zat yang mengalami reduksi? Siapa? R2. R2, Pak. R2O7 Betul ya, lihat aja nih panah yang reduksi. Yang kiri yang kita pakai ya. Oksidasi siapa? Oksidasi. Cl-min, betul. Oksidator siapa? Berarti yang mengalami reduksi. Cr2O72. Oke, betul. Cl2O72-. Reduktornya siapa? Cl-min. Min. Hasil reduksinya siapa? Cr3. Cr3+. Hasil oksidasinya? Cl2. Nah, gitu kan udah bisa. Apakah dia autoredox? Bukan. Bukan, Pak. Bukan. Kenapa bukan? Karena tidak sama, Pak. Oke, tidak sama zat yang reduksi dan oksidasi ya. Oke. Bisanya kalian kerjakan ya di rumah, nanti ada waktunya ya mengerjakan soal. Tapi yang penting kalian tulis dulu. Setelah ditulis baru kerjain soal ya. Oke, sampai sini yang ditanyakan tidak? Cukup? Oke, kalau cukup, kita masuk ke materi terakhir di bab ini, gitu ya, yang berkenaan dengan ini. Coba sensor dulu ya, SS dulu, bisa lupa. Udah di SS? Udah, Pak. Udah, ya. Udah, Pak. Kita masuk ke materi yang terakhir di bab ini, yaitu tentang tata nama senyawa anorganik, khusus untuk yang unsurnya bilox banyak ya. Oke, kita perhatikan ya. Sebelum kita masuk ke sini ya, ada hal yang perlu kalian hafalkan, wajib ya. Di CPS-nya ada, tapi kalau ulangan besok kan karena online jadi bisa open book ya. Kalau offline mah nggak boleh ya. Berarti kalian masih dikaruniai kebaikan. Oke, apa kan ya? Nah, di sini ada namanya logam. Nah, logam yang Bapak ketik itu adalah logam yang berbilox lebih dari 1. Ya. Jadi kayak ya kalau golongan 1A itu kan biloxnya cuma 1 ya, plus 1 doang. Nah, itu nggak masuk di sini ya. Ini yang untuk berbilox banyak. Siapa aja, Pak? Nah, yang pertama, kalau kalian ketemu dengan V, itu namanya itu adalah vanadium. Lalu ketemu dengan Ti, dia namanya adalah titanium. Lalu ketemu lagi dengan Cr, dia namanya kromium. Boleh krom doang, boleh gitu ya. Kalau ketemu dengan Mn, dia namanya mangan. Oke. Kalau ketemu dengan Fe, dia namanya besi. Ya. Ketemu dengan CO, namanya adalah kobalt. Oke, ini masih logam ya. Kita hapuskan dulu. Ketemu lagi dengan Ni, namanya adalah nikel. Ketemu dengan Cu, namanya adalah tembaga. Ketemu dengan Au, namanya adalah emas. Ya. Ketemu lagi dengan Pb, namanya adalah timbal. Ketemu dengan Sn, namanya adalah timah, ya. Dan lain-lain. Oke. Nah, atau Hg lah, Hg juga ada ya. Hg itu apa dia? Raksa atau merkuri ya. Lalu pasangan mereka itu adalah anion.
Anionnya banyak ya, cuman Bapak tuliskan yang akan muncul nanti. Oke. Ketemu dengan O2-, berarti namanya adalah oksida. Ketemu dengan S2-. Ini 2- itu biloxnya ya. Berarti sulfida. Ketemu lagi dengan F-, namanya adalah F- itu dia fluorida ya. Tapi jarang kata. Beda nggak apa-apa tuh saja ya. Fluorida. Ketemu dengan Cl-, namanya adalah klorida. Jadi ada idanya di akhirnya. Ingat ini adalah O-nya dalam senyawa, hati-hati ya, bukan dalam ion. Ya, senyawanya. Ketemu dengan Br di ujungnya, berarti namanya apa? Bromida. Ketemu dengan imin di ujungnya, berarti namanya iodida. Ketemu dengan Cn-, namanya adalah sianida. Oke, masih banyak. Nah, ketemu lagi dengan NO3-, namanya nitrat. Ketemu dengan NO2-, namanya nitrit. Ketemu dengan SO4-, namanya sulfat. Ketemu dengan SO3-, namanya sulfit. Ketemu dengan CO3-, namanya karbonat, gitu ya. Ketemu dengan PO4-, namanya fosfat, dan ketemu dengan PO3-, namanya fosfit. Oke, ini wajib kalian hafal. Emang apa Pak contohnya? Nah, perhatikan contoh berikut ini. Ada namanya ada senyawa Cu2O. Kita bandingkan dengan senyawa CuO. Oke. Namanya apa? Cu itu apa? Cu, lihat sini. Apa Cu? Tembaga. Nah, karena dia memiliki biloxnya lebih dari 1, maka kita buat tanda kurung dulu. Oke, yang menunjukkan biloxnya berapa, gitu ya. Nah, karena dia akhirnya O, mana O itu? Nah, berarti nama akhirnya adalah oksida. Coba kita hitung. O biloxnya berapa? -2. -2. Berarti kan ini Cu kan 2 ya. Berarti dia 2X ya. 2X dikurangi 2 sama dengan berapa? 0 0. Berarti X-nya berapa? plus 2. 2. 1. Plus 1. Ya. Nah, maka tembaganya dia pakai Romawi, yaitu Romawi 1. Ini namanya apa? Tembaga 1 oksida. Gitu ya. Ketemu dengan CuO nih. Ini sama nih, Cu dan O juga. Tapi karena Cu itu adalah logam yang berbilox lebih dari 1, maka namanya nggak sama dong, gitu ya. Cu tembaga kan ya. Dalam kurung. O-nya adalah oksida. CuO itu adalah -2. Berarti CU-nya berapa? Supaya 0. Plus 2. Plus 2. Maka dia Romawinya 2. Ini beda ya. Ini mah tembaga 1 oksida. Ini mah tembaga 2 oksida. Perbedaannya di mana? Di dalam bilox logamnya. Nah, ini namanya. Oke. Coba screenshot dulu ya sama kalian. Udah? Screenshot? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita masuk ke contoh yang lebih luas lagi ya. So, gunakan apa yang kalian screenshot tadi ya. Kalau ketemu dengan SnCl2 dan SnCl4, sama-sama dia Sn dan Cl juga, tapi namanya beda, gitu ya. Sn itu namanya apa? Timah, Pak. Timah, betul. Dalam kurungin, jangan lupa, kan ada biloxnya berapa. Cl di ujung namanya apa? Klorida. Klorida. Ini juga sama ya, dia juga sama. Timah dalam kurung, ini juga klorida. Kita cek bilox timahnya berapa.
Cl di atom ke-11 itu adalah min 1 ketika dia bertemu dengan logam. Saya logam, saya timah logam kan ya. Berarti min 1 ada 2. Kaliin 2 jadinya min 2. Tambah berapa jadinya 0. Plus 2. Plus 2. Maka timah ini dalam kurungnya adalah 2. Karena bilox SN-nya plus 2. Yang ini berarti min 1. Min 1 kali 4. Min 4. Berapa supaya 0? Berapa? Tambah Plus 4. 4. Plus 4. Maka lambangnya juga Romawi. Hati-hati ya, Romawi. Ini adalah bilox timah. Oke, contoh lagi. Ada MnO dengan MnO2 dan Mn2O3. Sama-sama Mn ya. Namanya apa? Kita cek. Mn itu namanya apa? Mangan. Dalam kurung. Mangan. O itu apa? O? Oksida. Oke, ini juga sama ya. Kita harus dulu di mangan oksida. Nggak tahu tuh berapa biloxnya kan ya. Mangan ininya oksida. Kita cross check. O itu dia negatif 2. Berarti Mn-nya berapa? Plus 2. Nah, maka Plus 2, Pak. biloxnya adalah 2. Romawi ya. Yang ini. O-nya min 2. Ada 2. Berarti Mn-nya berapa? Plus 4. 4. Berarti Romawi. Ya. Ini O-nya min 2. Min 2 kali 3? Minus 6. 6. Ini Mn-nya ada 2. Berarti 2X. X-nya berapa? 3. Plus 3. Plus 3 kan ya. Beda kan ya namanya. Mangan 2 oksida, mangan 4 oksida, mangan 3 oksida. Gitu. Karena dia senyawa logam berbilox banyak. Oke. Yang terakhir, yang berikutnya coba lihat, perhatikan. Ada MnSO4. Ada Cr2SO4 3 kali. Dan CrSO4. Nah, Cmn itu namanya adalah mangan. Karena dua dia konsisten ya. Mangan dalam kurung SO4 apa nama lainnya? Sulfat. SO4 biloxnya berapa? Lihat pangkat SO4 yang tadi. Berapa pangkatnya? Min berapa pangkat SO4? Yang bisa ditulis. Min 2. Berarti Mn-nya supaya 0 berapa? Nah, jadi pangkat tadi itu ialah biloxnya. Oke? Ya, ada biloxnya. Nah, berarti ini coba ini. Cr itu apa? Kromium dalam kurung SO4 itu ialah sulfat. SO4 biloxnya berapa tadi? Negatif 2 kalikan 3 berarti negatif 6. Ini yang 2X. Berarti berapa X-nya? Plus 3. Plus 3. Berarti kromium 3 sulfat. Yang ini sama nih, dia juga kromium dalam kurung. SO4 itu dia sulfat juga. Cek SO4 biloxnya berapa? Negatif 2. CR-nya berapa kalau gitu? Plus 2. Nah, berarti karena plus 2 maka bilox. Oke. Di sini bisa dipahami ya? Apa? Bisa, Pak. Sok disusun lagi. Dan kalian lihat latihan 45. Pilih bagian 1. A, B, C, D, E. 2 aja. Pilih 2 ya. Yang mana yang mau dibahas? A, B, C, D, atau E? 45 ya. Latihan 45. C sama D, Pak. Oke, C sama D ya. Ini udah di SS udah belum? Udah, Pak. Oke, udah ya. Kita coba latihan 45 yang 1C. Apa C? Senyawanya? Fe2. Ya. CO3. Terus 3 lagi, Pak. Oke. Coba kita cek. Fe itu apa namanya? Fe. Besi, Pak. Besi. Dalam kurung dulu ya. Nah, dia menyatakan bilox. CO3 namanya apa? Kobalt. Karbon. Ya. Nah, CO3 lihat pangkatnya berapa?
tadi yang di SS tadi. Berapa pangkatnya? Min 2. Berarti beloknya min 2. Min 2 kali 3? 6. 6. FP-nya ada 2, berarti 2X. Berarti X-nya berapa? 3 plus 3. Berarti maka besinya itu kalian tambahkan. Gitu ya. Coba yang D. Apa yang D soalnya? Apa yang D? Oke, yang D apa soal yang D? Coba sebutkan. SN SO4 2, Pak. Oke, SO4-nya ada 2 ya. Oke, kita cross check ya. SN itu namanya apa? 5 dalam kurung. SO4 apa namanya? Sulfat. Ya. Sulfat SO4 itu berapa min? Min 2. Min 2 kali 2? Min 4. 4 ditambah berapa? Jadi 0. Jadi Plus 4. maka namanya dia ada. Ya. Coba yang bagian 2 mau apa? Yang mau dibahas. 2 soal saja. Yang D, Pak, titanium 4 oksida. Titanium 4 oksida. Ya. Sama yang mana ya? Yang ini aja, Pak, yang B. B apa B? B itu emas 3 klorida. Emas 3 klorida. 3 klorida. Oke. Nah, sebentar ya, kita di-close dulu ya, ada yang telepon. Ya. Nah, ini berbeda dengan yang tadi. Ini dibalik ya. Arti titanium itu lambang unsurnya apa? TI. Nah, kalian buat dia pangkat berapa muatannya dilihat dari biloxnya. Ini berapa ini? Plus 4. Plus 4. Berarti tulis di atasnya nih. TI plus 4. TI 4 plus ya. Oksida itu lambang unsurnya adalah O. O-nya berapa min tadi? 2 min. 2 min. Nah, ini harus digabung, tapi muatannya harus netral. Dijumlahinnya ya, atau 0. Berarti 4-nya kali berapa? Kali 1. O-nya kali berapa supaya 0? Kali 2. Kan ya? 2 kali min 2 kan min 4. Min 4 tambah 4, 0. Gitu ya. Nah, karena dia TI-nya kali 1, berarti TI-nya TI saja. Dan O-nya itu kan dikalikan 2, maka muncul di bawah. Gitu ya. Nah, itu caranya. Coba ini. Emas. Emas itu apa lambang unsurnya? AU. AU-nya berapa plus di sini? 3 plus. 3 plus. Cl-nya, klorida itu apa? Cl. Pangkat? Min. Supaya pangkatnya 0, maka AU kali berapa? 1. Cl-nya kali? 3. Maka senyawa apa? AU-nya 1, Cl-nya 3. Nah, kayak gitu ya. Bisa? Bisa, Pak. Nah, hati-hati nanti kalau ada yang kayak gini. Nah, kalau ada SO4-nya 2, tinggal kurungin dulu, baru ada angka 2. CO3-nya 2, berarti kurungin dulu, baru 2 di luar ya. Kalau dia, kan ini mah O-nya O doang. Kalau ini mah CO. Ada C, ada O. Dia ada dikalikannya, berarti ada angka 2. Oke, sampai sini ada yang tanyakan tidak? Ada yang tanyakan? Sudah aman? Kalau sudah aman, pengumumannya adalah sok ini sambil disisut ya. Ulangan akan dilaksanakan pada minggu depan. Karena kita online, maka akan dilaksanakan di jam di luar sekolah, ya. Bisa Jumat atau Sabtu, nanti dikabarin lagi. Oke. Nah,
karena online, jadi Bapak akan memberikan keleluasaan buat kalian untuk melihat aturan di logs maupun penamaan. Ya. Tapi jangan sampai saling mencontek. Itu yang paling tidak disenangi ya. Karena ada kotetan, kalau sama banget berarti ya nyontek ya. Kalau tidak ataupun memang berbeda, ini ya beda ya antara Bapak lihat itu sama, meskipun kalian nulisnya sama, tapi yang kelihatan kalau sama dulu ya. Jadi Wayana kalian kerjakan sesuai dengan pemahaman masing-masing, jangan sampai mencontek ya, karena udah open book, tidak close book ya. Oke gitu ya. Nah untuk tugas gitu ya, tugas kimia Bapak udah sharekan di GCR. Itu kalian harus mengerjakan latihan soal 4.2 yang belum dibahas sampai 4.5 ini yang belum dibahas. Nanti difotokan dan diupload di GCR maksimal pada tanggal 19 Februari. Ini masih lama ya. Masih lama, ada waktu buat mengerjakan sih. Dan pertemuan berikutnya minggu depan ada pertemuan sebelum ulangan ya. Manfaatkan untuk menanyakan hal yang dianggap susah ya. Karena ulangannya dari bab elektrolit sampai ke redox ini. Oke, dipahami ya? Kalau dipahami, Bapak izin untuk mengabsen kalian ya. Oke, terima kasih banyak ya untuk perhatiannya. Sebelum kalian menulis ulang apa yang kita tulis di screen ini, Bapak akan mengabsen.